jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dari awal seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya. Kaulah segala-galanya. Oh,
kasih Tuhan. Oh, terpujilah terpujilah Engkau. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, kenyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, kenyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, kenyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, kenyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, kenyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh.
hadapan hadirat-Mu. Setiap hari diterangi segala jalan-jalan Tuhan oleh pekerjaan-Mu. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat firman. Kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, salam semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik. Puji Tuhan. Arin Radio. Oke, baik. Ada? Apa? Baik, Tuhan. Adakah yang mau sharing pagi ini? Silakan. Ayo sharing kah? Ya. Haleluya. Salam saudara. Kita dalam melewati hidup setiap hari, kita bersyukur kita bisa sampai hari ini boleh bersama-sama gitu ya. Sekalipun ya cuma kita aja gitu ya. Tapi kita percaya ketika kita setia, ketika kita terus memiliki kerinduan setiap hari gitu ya, itu membuat kita semakin hari semakin teguh bahwa apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan gitu ya. Kita melakukannya, kita mau bangun pagi secapek apapun, sesibuk apapun di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita setiap hari itu, ketika kita ada kerinduan, ketika kita ada kemauan gitu, itu membuat kita tidak mau terlewatkan satu hari pun gitu ya. Karena kita membutuhkan hal ini, kita membutuhkan untuk bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan gitu. Sebab itu yang menjadi kekuatan kita melewati hidup kita setiap hari gitu ya. Bagaimana apa yang kita alami setiap hari itu sangat nyata gitu ya. Sejak dari kecil saudara, memang saya itu melihat bagaimana orang tua kami gitu ya. Orang tua kami bagaimana mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, sekalipun mereka pengenalan akan Tuhan itu mungkin nggak seperti kita yang tahu banyak hal gitu ya. Mereka pengertiannya mengenal Tuhan itu sangat sederhana gitu. Tapi mereka mengalami Tuhan itu nyata dalam hidup mereka gitu. Ketika mereka
berkata-kata, ketika mereka bersekutu dengan Tuhan setiap hari, mungkin ya, mungkin kalau orang yang kayak sekarang yang bebas-bebas sudah cuma kayak gitu aja gitu. Tapi saya boleh melihat bagaimana orang tua kami itu mengandalkan Tuhan gitu ya. Tiap hari kami boleh melihat gitu. Dalam banyak hal, dalam banyak perkara, dalam banyak masalah, dalam banyak pergumulan hidup gitu ya. Kami boleh melihat itu dialami oleh orang tua kami gitu ya. Di mana mereka bersekutu sama Tuhan gitu. Dengan cara yang sederhana, tapi mereka mengalami Tuhan itu nyata gitu bagi mereka gitu ya. Bahkan apa yang dialami sahabat saya, bagaimana berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu membuat bapak saya kalau cerita gitu ya, pasti dia meneteskan air mata gitu. Ketika dia menceritakan perjumpaannya dengan Tuhan itu, dia bilang gitu, Pak E tidak, Pak E selamanya seumur hidup Pak E tidak akan pernah lupa akan hal itu gitu. Tidak akan pernah lupa apa yang Pak E pernah alami, Pak E pernah lihat Tuhan itu gitu. Jadi ketika orang tua kami seperti itu gitu saya ya ketika ada tujuan, ada kemauan itu menentukan hati kita untuk senantiasa membutuhkan Tuhan setiap hari gitu. Ketika kita mengingat gitu ya sejak dari kecil apa yang Tuhan kerjakan itu banyak hal yang sudah kita lalui, banyak hal yang sudah kita lewati yang kita tidak sadari bahwa sejak dari dalam kandungan ibu kita itu Tuhan sudah memilih kita gitu ya. Kita berapa kali kita terlepas dari maut gitu ya, karena kita mengingat dia itu membuat kita, kalau kita mengingat itu terheran-heran gitu dengan pekerjaan Tuhan gitu ya, terheran-heran dengan karya Tuhan dalam diri kita pribadi gitu ya. Ketika saudara cerita, ketika kita boleh bersama-sama menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita, itu membuat kita semakin hari kegelapan yang masih ada dalam hidup kita itu ditelan hidupnya Allah yang terang Allah yang memancar dari hidup kita satu persatu gitu ya. Ketika kita mendengar kesaksian teman-teman kita cerita teman kita gitu, ketika kita sharing, ketika kita mungkin sambil ketawa gitu ya, sambil gimana gitu, tapi kita boleh merasakan benar-benar terang Tuhan itu, penampakan Tuhan itu nyata gitu yang kita alami bersama-sama gitu. Dengan banyak hal yang kita lewati bersama, itu membuat kita semakin persis bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menyimpang dari jalannya Tuhan gitu ya. Itu yang membuat kita semakin hari semakin berpegang teguh sama Tuhan, semakin hari semakin menyadari bahwa hidup kita ada sampai hari ini itu karena perkataannya Tuhan gitu ya, karena firman itu yang menjadi landasan hidup kita, yang membuat kita semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin kuat untuk mempercayai perkataan-perkataan Tuhan setiap hari gitu. Kita boleh melihat bagaimana ya sangat nyata gitu, sangat nyata dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang terdekat kita gitu ya. Berkali-kali kan diucapkan bagaimana orang yang menolak firman itu mungkin hari ini masih biasa-biasa gitu ya. Hari ini masih seolah-olah segala sesuatu yang dilakukan itu lancar-lancar saja, berhasil gitu ya. Tapi kan akan tiba waktunya semua orang itu mengalami pengujian, mengalami pembentukan hidup gitu ya. Kalau hari ini kita dihancurkan, kita dibentuk oleh Tuhan, nanti ketika udah pembentukan Tuhan itu selesai bagi satu orang, Tuhan akan mengerjakannya terhadap yang lain gitu ya. Jadi ketika
kita lihat gitu ya, ketika kita melihat, kita bisa melihat gitu ya, kehidupan kita satu persatu itu bisa kita lihat dengan nyata gitu. Bagaimana kita yang menerima firman, bagaimana orang yang tidak menerima firman, itu kita akan melihat dengan sangat nyata gitu ya. Kita bisa melihat, oh seperti ini Tuhan kerjanya gitu loh. Seperti ini jalannya Tuhan itu tidak terselami gitu ya. Seperti yang lagu yang Tuhan berikan bagi kita kan, Tuhan datang dengan caranya sendiri gitu. Caranya Tuhan itu tak terduga gitu. Caranya Tuhan itu tak terselami bagi kita gitu ya. Bahkan dia datang dengan mendadak menghakimi setiap kita umatnya. Ketika mengingat hal itu, betapa luar biasanya ya Tuhan ini. Pekerjaannya itu sangat-sangat nyata gitu ya. Di mana kita mendengar berita maksiat gitu ya. Mungkin kita kalau dulu kan kita kayak ngomong di depan orang itu kayak sulit gitu ya. Kayak malu, kayak ngomong itu kayak gemeteran atau gimana gitu. Tapi ketika kita bersama-sama setiap hari seperti itu, ketika kita menyampaikan pengalaman hidup kita gitu, bagaimana itu pengenalan kita akan Tuhan, itu membuat kita orang-orang yang mendengarnya itu pun, ya Tuhan karyamu sangat nyata gitu bagi setiap orang itu sangat detail gitu ya, sangat-sangat kita nggak terbayangkan gitu apa yang Tuhan kerjakan gitu ya. Tapi ketika kita boleh menyadari semuanya dalam pengaturannya Tuhan, itu membuat kita semakin hari semakin mau ditunjukkan gitu, semakin hari mau semakin dibentuk seperti apa yang Tuhan mau gitu ya. Dengan kejadian demi kejadian yang kita alami gitu ya, dengan apa saja yang Tuhan buat gitu. Itu membuat luar biasa Tuhan ini karyanya ya gitu ya. Yang berkali-kali kan kita semua gitu ya, dari Mbak Dian, dari Mbak Yabes, dari Henny, dari semua kita gitu ya, kita bisa hidup sampai hari ini, kita lepas dari maut, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan memilih hidup kita untuk mengalami Dia Allah yang nyata gitu ya. Saudara, memang kalau saya nyanyikan lagu yang semalam itu ya, yang berkatmu tercurah bagiku itu, saya itu nggak bisa nahan air mata gitu ya. Karena saya boleh melihat benar-benar berkat Tuhan secara jasmani, rohani, dan materi itu sangat-sangat nyata gitu, sangat-sangat dari kecil gitu ya, dari saya kecil itu benar-benar saya alami pekerjaan Tuhan itu nggak terselami gitu ya. Itu membuat saya mengingat segala kebaikan Tuhan, bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melihat orang tua kita mengandalkan Tuhan gitu. Itu membuat saya bagaimana Tuhan itu sangat-sangat baik, tidak bisa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Sebab dia itu sangat-sangat luar biasa dalam hidup setiap kita gitu. Dalam hidup orang tua kita gitu ya, sangat-sangat nyata, sangat-sangat ini gitu ya. Dengan kejadian demi kejadian gitu yang kita alami gitu ya. Saya boleh ketika saya telepon Pak E sama Pak E gitu ya, perkataan mereka itu dia perkataan yang sederhana gitu ya, perkataan yang
membuat saya itu ya. Jadi sejak dari kecil itu saya boleh merasakan bagaimana apapun yang kita miliki, apapun yang kita nikmati itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kepandaian kita gitu ya. Itu saya boleh mendapatkan dari perkataan-perkataan ketika ngomong sama Pak sama Mae gitu ya. Sesulit apapun hidup orang tua kami itu selalu Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan itu kaya gitu. Jadi segala setiap ditanya apa ada uang gitu, apa gitu ya. Oh Tuhan itu kaya gitu. Tuhan kaya ya kita pasti kaya gitu. Jadi dari dulu seperti itu gitu. Itu membuat eh, kita kayak wah gitu ya. Ya Tuhan benar-benar Tuhan itu sangat nyata gitu. Mungkin kadang kita kayak merasa apa namanya kita yang mengenal Tuhan Tuhan baik gitu kan. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang sederhana, banyak orang-orang yang ya tahu firman-Nya tidak begitu banyak gitu, tapi mereka mengalami firman yang nyata dalam hidup mereka gitu ya. Jadi dengan apa yang kita alami, apa yang kita lewati bersama-sama, kita boleh melihat benar-benar hidup kita itu ada di dalam penanganannya Tuhan. Entah segala sesuatu yang kita lakukan itu salah, tak benar, tapi ketika kita apa namanya mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berhenti dengan karyanya atas hidup kita. Dia sendiri yang akan menarik kita untuk senantiasa membutuhkan dia setiap hari gitu ya, untuk mengalami dia yang nyata itu gitu ya, dengan apa yang dialami adik saya gitu ya. Itu banyak hal yang Tuhan berbicara kepada kami gitu ya. Itu ketika kami cerita-cerita gitu ya, ketika saya dan suami saya ya mungkin bercanda apa gitu ya, itu setiap perkataan kami itu menguatkan kami sendiri gitu. Setiap kata yang terucap itu membuat kami benar-benar pergi mempercayai Tuhan dengan karyanya gitu ya. Mungkin kami ketawa gitu ya dalam beberapa hari ini gitu, kami ketawa gitu sambil pikir ya sampai sudah nggak sanggup sendiri kakiku ini katanya. Dia sekali itu balik sudah dipanggil papinya ya gitu. Oh, ini kakiku ini sudah sakit sekali gitu. Jadi dia benar-benar merasakan gimana orang pindah rumah itu. Gitu. Kalau mereka bertiga kan sekolah, jadi nggak merasakan. Kalau Keisha kan ikut gitu ya, dari pagi sampai malam gitu. Jadi dia kadang saya ngomong kayak gini lah, nah, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan itu ketawa dia gitu ya. Jadi dengan apa yang kita alami, apa yang dialami anak-anak kita itu membuat dia pun senyum-senyum gitu ya. Kan kadang di adik-adiknya gitu ya. Manalah lagu kakak, manalah lagu kakak gitu ya. Dia senyum aja gitu. Saya cuma ngomong dengan apa yang kakak alami bersama dengan Tuhan, apa yang kakak rasakan selama ini, harusnya memang udah bisa langsung itu tercipta. Saya bilang gitu. Dia ketawa aja gitu ya. Kemarin saudara beberapa hari yang lalu ibu kita itu WA Kesia gitu, WA Kesia. Dia pun kaget itu kenapa Oma ini kok WA aku ya katanya. Ya udah balas ya gitu. Udah sih saya balas. Tapi kalau Oma itu dibalas stiker aja katanya.
Gitu. Nah, berarti oma itu masih tidak sama kakak kelas ya, gitu. Saya percaya mungkin ibu itu dengan apa namanya dengan apa rekaman kita atau bagaimana kita nggak tahu gitu ya, melihat dibilang sama Kesia apa sih yang menguatkan Kesia gitu ya, dengan dari perkataannya itu saya percaya dia mendengarkan atau kesaksian Kesia atau apa gitu ya yang kemarin itu gitu. Jadi dengan ketika ada kita menyaksikan bagaimana Tuhan itu nyata dalam hidup mereka, itu membuat kita tenang ya, membuat ketika saya mendengar kisah cerita gitu sampai dia nangis bagaimana dia mengalami Tuhan itu, saya mengingat bagaimana waktu saya di muka kuning dulu gitu ya, ketika saya berjumpa sama Tuhan gitu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saya nangis terus gitu. Saya nangis terus, saya datangi kakak rohani saya. Pokoknya aku hari Selasa, aku mau dibaptis. Terkejut gitu ya. Jadi saya ikat itu gitu. Anak ini pasti dalami apa yang aku alami gitu ya. Ketika dia mendengarlah doa Ibrahim itu kan membuat dia hatinya itu tersentak gitu ya, dengan anugerah Tuhan yang dia alami itu membuat dia tentu bahwa apa yang dialami orang tuanya itu benar-benar jahat bagi itu ya. Itu membuat anak-anak kita mau nantinya kemanapun dimanapun gitu ya, itu membuat mereka tidak akan pernah melupakan Tuhan gitu. Karena mereka sadar bahwa segala sesuatu yang mereka alami, yang mereka nikmati, itu semua anugerah. Itu yang membuat kita orang tuanya itu tenang gitu, melepaskan anak-anaknya dimanapun gitu. Mereka nantinya akan sekolah atau bekerja gitu. Itu membuat kita semakin hari semakin mempercayai Tuhan yang nyata itu ya. Tuhan yang kita rasakan sangat nyata setiap hari. Ini ya. Baik, Tuhan. Haleluya. Oke. Tuhan itu nyata ya. Baik. Saya share screen ya. Oke. Setiap kali makan dan minum suatu bagian firman Tuhan, suatu bagian. Di firman itu sangat luas ya. Dan firman itulah yang menyempurnakan kita. Bukan usaha kita. Bukan karena dikatakan, hendaklah kamu sempurna. Karena Bapamu yang di sorga itu sempurna. Itu pintu gerbang untuk kita mulai disempurnakan. Namun untuk disempurnakan itu bukan pintu gerbang kan, tapi kan jalan yang kita lewati. Firman itu adalah jalan gitu ya. Jadi pengetahuan akan firman gitu. Kita mungkin mengerti akan firman, tapi bukan itu yang membuat kita disempurnakan. Bukan itu yang utama. Itu hanya pintu. Atau itu hanya permulaan. Makanya pekerjaan Tuhan itu terus berlanjut. Ketika apa? Ketika kita menerapkan firman-Nya. Setiap kali makan dan minum suatu bagian firman Tuhan,
jika engkau mampu memahami pekerjaan yang tengah dilakukannya dan mampu mempelajari cara berdoa, gitu ya. Itu mesti dipelajari ya. Bagaimana? Lewat pengalaman, lewat penerapan. Kalau kita tidak mulai berdoa, nggak mungkin kita akan bisa berjalan berikutnya, gitu ya. Terus cara bekerja sama, bukan mengetahui kalau kita itu harus bekerja sama. Mengetahui itu masih di akal. Mengetahui harus bekerja sama itu masih di akal. Tetapi bertindak itu baru berjalan, gitu, menerapkannya, gitu ya. Makan firman, kita makan, kita isi, kita dudukkan pikiran kita. Nanti lewat kehidupan kita itu akan diajarin, gitu. Jadi saudara, dengan kita melihat segala pekerjaan Tuhan, memahaminya, lalu bekerja sama, ya perlu bekerja sama. Kalau enggak saudara, nantinya kita akan menyalahkan Tuhan. Cara Tuhan menaklukkan kita, gitu ya. Cara dia menaklukkan kita itu bukanlah memaksa kita, bukan memakai kuasa, tetapi dia itu mengizinkan segala gagasan-gagasan kita, segala tindakan-tindakan kita melakukannya, gitu ya. Nah, jadi dari situ nanti kita itu mulailah timbul apa kita ya, satu pemahaman, gitu. Kita pribadi deh, bukan karena Tuhan ajari gitu, tapi pemahaman kita pribadi. Oh ternyata kayak gini, ada gunanya ya aku ini terus dengan gagasanku, terus dengan cara-caraku yang lama. Ternyata benar ya, manusia itu keras kepala ya. Kalau kita mengatakan manusia itu, berarti kan itu kita. Ketika kita bercerita, ketika mungkin saya cerita sama saudara, ya kemarin kan, di mana-mana Tuhan itu ada. Mungkin seperti kalau orang dengar gitu, seperti dari mungkin cara saya bicara itu mungkin menurut orang itu kayak memperberat. Padahal saya itu cerita itu apa adanya. Saya ketawa itu bukan menertawakan orang lain yang gagal. Bukan. Karena suatu saat kan semua orang ini kan akan ditaklukkan. Kalau Tuhan pada akhirnya ingin menaklukkan semua orang, kalau saya tidak ikut bekerja sama dalam menaklukkan manusia, maka berarti saya di luar Tuhan dong, gitu. Berarti saya memisahkan diri saya dengan Tuhan dong. Jadi ketika saya belajar apa adanya, ya seperti itu memang kan, gitu. Kan saya sudah sering cerita hidup saya.
Saya terus tunjukin. Ya kan? Ada. Cerita bersama-sama. Lihat nyata. Bahkan tinggal bersama-sama dengan kami kan dulu kan. Lihat nyata loh. Dari menggendong Kesia gitu. Ya kan? Kalau saya dulu mandikan ponakan saya yang pada akhirnya dia itu jadi mualaf gitu kan. Itu saya yang mandiin, bahkan lahir dari awal itu wah saya yang ya sibuk juga gitu ya, walaupun saya nggak tahu saya mau lakukan apa gitu, sampai terus gitu mandiin dia gitu ya. Karena pada waktu itu saya itu kerja gitu, di saya lah gitu, dia kerja di pabrik ikan dulu gitu, saya belum dapat kerja gitu. Dilihat sama seperti ini ya, adik saya begitu tinggal bersama dengan kami gitu, dan terus lihat nyata, dia lihat bagaimana menjadi hamba Tuhan. Sama juga dari Mamake juga melihat masnya dua-dua itu hidup mengandalkan Tuhan, ada mbaknya juga satu, sama juga. Iya, nyata loh. Artinya gini, Tuhan itu nyata melalui saudara kita. Sama seperti cerita istri saya tadi kan. Bagi mereka, dari sejak kecil mereka melihat, bagi Pak E bukan dari Kristen awalnya kan, dia Muslim. Bagaimana benar-benar saudara, dia itu berjumpa dengan Tuhan walaupun pengetahuannya tidak seperti kita. Nggak bisa menerangkan seperti kita mungkin. Tapi pengalaman mereka tentang nyatanya Tuhan, mereka pegang terus gitu. Dan selalu terbukti gitu. Ya. Jadi saudara, kerjasama kita. Saya bisa apa lagi saudara? Saya nggak bisa kerja. Dan panggil saya. Bukankah saudara, kalau Tuhan panggil kita, kita ini ciptaan. Cobalah logika saudara berpikir gitu. Saya ini ciptaan. Saya mau dipakai oleh Dia untuk tugasnya Tuhan. Tubuh saya ini mau dipinjamnya. Maksudnya cocok kan dipinjamnya kan? Cocok kan? Dia menyewa rumah saya. Tuhan maksudnya menyewa hati saya ini. Cocok kan? Nah, cocok kan? Karena saya ciptaan loh. Sukanya dia dong. Harusnya kan gitu kan. Mau dia buat saya itu nggak perlu bekerja seperti orang dunia, itu kan sukanya dia kan. Betul nggak? Dia takdir, maksudnya tetapkan takdir saya untuk tidak perlu bekerja seperti orang dunia. Gitu. Tapi saya bekerja mengikuti dia. Gitu. Bukankah harusnya logikanya saya nggak berhak atas tubuh saya ini? Ya kan? Tapi dia mengikuti kita. Itulah kerendahan hati Tuhan. Ya kan? Tapi kan dia lihat kerja sama saya kan. Di saat saya tak bisa lagi melakukan apa-apa, apa yang bisa saya lakukan? Berdoa. Berdoa pun saya tidak tahu. Ya kan? Walaupun saya kepala pendoa gitu. Saya itu kalau dengar, sampai sekarang kan di gereja kita yang dulu itu mereka masih ada doa syafaat gitu. Saya setiap kali selalu mengingat diri saya kalau saya berdoa di depan itu, saya nggak pintar gitu berdoa. Ya.
mengatur kata-kata, merangkai kata-kata. Saya nggak pintar. Saya kalah dengan istri saya kalau berdoa. Kalau istri saya berdoa itu bisa kata-katanya hebat. Ya. Jadi kalau saya dengar mereka itu doa, saya wah keren sekali mereka ini doa ya. Nah, jadi firman Tuhan katakan kita tidak bisa berdoa. Tapi Tuhan suruh kita berdoa. Apa yang akan kita doakan itu adalah perjalanan kita. Kita melihat, ternyata aku gak bisa ya mentaati engkau. Seperti itu. Ketika saya itu dalam keadaan yang boleh dikatakan, saya sangat sedih sekali pada waktu itu atas hidup saya. Saya ingat di 2011 itu saudara, ketika dipanggil lagi. Itu kan mulai full time benar-benar itu lagi 2009 kan, ketika kita mulai pelayanan ini gitu. Saya bekerja gitu ya. Dan ya cukup makan, rumah bisa bayar. Dan tak ada saudara memang dalam diri saya, diri kami itu utang di warung, gak pernah. Apalagi kredit lagi gitu, gak pernah. Enggak, pinjam uang orang gak pernah. Gak pernah bilang misalnya sama Pak E, sama Mak E gitu, gak pernah. Istri saya paling gak pernah. Walaupun dia tahu ya, ya orang tuanya bisa. Ya, gak pernah. Sama adik kami pun kami gak pernah. Nah, jadi pada waktu itu saudara saya ingat, saya sering sekali saudara saya menyendiri gitu ya, saya kadang dengan kedua lutut saya gitu ya, saya boleh ingat itu saudara, itu masa-masa bagi saya bingung gitu dengan hidup saya gitu. Berdoa mau doain apa nggak tahu, apalagi jadi di masa itu saudara saya belum mengerti bagaimana benar-benar belajar duduk di kaki Tuhan gitu. Datang sama Tuhan, doa, Tuhan tolong gitu. Bagaimana rasanya? Ya sudahlah, juallah rumah ini. Tapi pikir lagi, memang kalau sudah terjual, kalau sudah ada uangnya, setelah itu ngapain? Sama juga kan? Kan uang pasti habis kan gitu. Setelah itu mulai lagi. Kenapa nggak langsung melangkah? Saya ingat sekali di masa itu saudara. Ketika Tuhan bilang, saya itu harus full time lagi. Pada waktu itu saya sudah kerja gitu. Bayangan saya berkatilah pekerjaan ini Tuhan. Sempat saya punya banyak anak buah gitu ya. Ya, sempat berapa tim, satu kerja di sini, satu kerja di situ gitu. Tapi tidak lama gitu. Dan cukup panjang saudara. Perjalanan itu cukup panjang. Bukan singkat gitu. Lama gitu. Butuh waktu 3 tahun untuk saya menepatinya. Kalau ingat dulu saudara ya. Ketika saya pergi retreat waktu itu ya, dibayarin, saya nggak punya uang sama sekali.
boro-boro saudara bawa uang gitu ya. Rasanya gimana nanti ya selama saya tinggalkan retreat ini, istri sama anak-anak saya bisa makan nggak ya? Apa yang akan mereka makan gitu. Dulu ada nasi tiwul itu saudara ya, kalau saya ingat gitu ya, itu andalan mereka. Nasi tiwul itu saudara, itu apa ya, kalau kita mungkin kalau dulu di kampung kita kalau Batak itu ya nggak pernah rasanya saudara kami sampai makan tiwul gitu. Tiwul itu kan ubi yang itu ya sampai dikeringkan gitu. Nanti eh, dibuat itu jadi ya bisa kayak nasi goreng kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu. Dan kalau saya makan tuh aduh kok bisa ya makan kayak gitu. Saudara kalau ingat masa itu ya, dan apa ya, bisa apa namanya, memang benar-benar nggak ada terbersit dalam pikiran gitu ya. Misalnya seperti istri saya harus ngutang apa gitu nggak pernah. Heran juga sih. Sudahlah. Jadi waktu saya makan di sana kan, kalau kita retreat itu kan sudah ada makan semua gitu, sedia gitu kan. Kadang-kadang kan hari ini misalnya pagi ini menunya siang sama malam gitu kan. Kadang mau makan ingat anak istri. Gimana rasanya? Kan cukup panjang saudara kalau sampai akhirnya saya harus sakit itu saudara. Kan saya bilang sama Tuhan, udahlah terserah, aku nggak tahu gimana caranya jadi full time itu. Anak 3, sudah 4 waktu itu 2011. Gimana caranya? Gak masuk akal. Ya, kan kita cukup lama juga gitu. Gimana saya tidak pernah mengandalkan persembahan saudara. Gak pernah terpikir sedikit. Tetap saya pertahankan pokoknya sudah persembahan di situ. Masalah penghidupan kami tidak pernah bilang sama saudara. Kalau ingat sekarang gitu ya, perjalanan itu ya. Kalau mungkin adik saya mulai dipanggil untuk full time rasanya. Saudara, ketika menceritakan ini mungkin merasa, orang merasa menceritakan ini jadi ulang-ulang itu aja ceritanya. Bukan. Mau menunjukkan saya bisa terus menceritakan itu hanya mau menceritakan kalau Tuhan itu nyata. Kita tidak berhak atas hidup kita ini, saudara. Gak berhak. Memang layaknya kita gak berhak gitu. Tapi Tuhan tidak membuat kita tidak berhak atas hidup ini. Walaupun dia berhak, tapi dia tidak menganggap kealahannya itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Kemahakuasaannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengerti perasaan kita, saudara. Dia nggak semena-mena terhadap kita. Dia nggak paksakan kehendaknya kepada kita. Apa yang dia katakan, itulah yang dilakukan. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar di antara yang lainnya, hendaklah kamu menjadi pelayan bagi sesamamu.
itu apa yang difirmankannya itu saudara, itu pasti dia lakukan terlebih dahulu saudara. Setiap kali dia mengucapkan firman, karena firman itu adalah Allah. Kalau ada apa ya, kalau misalnya suami istri itu kan, mereka menyatu tidak dua lagi. Sama firman dengan Allah itu kayak gitu. Gak mungkin bercerai dia dengan firman itu. Gak mungkin. Itu seperti belahan jiwanya Tuhan itu sendiri, si firman itu. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, itu segenap dirinya ikut di sana. Sekarang sama ketika kita menyatu dengan dia, itu kita pun akan memiliki jalan yang sama. Jadi kita itu sebetulnya seperti terperangkap. Iya. Makanya kalau misalnya saya cerita seperti ini, siapa yang akan mau mendengarkan? Oh jangan-jangan nanti aku dipanggil pula tanya, sanggup nggak kami seperti bapak itu kan gitu. Sering kan dia sudah terpikir gitu kan, sanggup. Sehingga sering saudara yang mendengarkan itu menganggap ya itu untuk bapak. Saya nggak dipanggil full time. Seperti itulah Pak Twin kalau saya tanya dia. Belum ada sih. Dulu saya tanya ketika lihat kayak gitu hidupnya gitu kan. Berapa kali kecelakaan gitu ya. Iya kan? Nggak mudeng-mudeng gitu. Atau mungkin trauma lihat hidup saya gimana gitu. Enggak lah kok. Nggak harus seperti itu. Nah, misalnya gitu kan. Jadi saudara, dulu saya gitu. Makanya dulu waktu rasanya sulit sekali kita gitu ya. Saya sampai kayak gini dulu saudara. Memang saya ucapkan. Makanya dulu yang kayak karena saya itu hampir putus asa dengan teman-teman yang di Batu Haji dulu ya. Waktu pemuritan itu dulu kan, saya tidak saking itu kalau datang, kadang nggak datang gitu kan. Jadi saya lebih sering dipiayu dulu kan. Jadi yang Batu Haji saya serahkan sama teman kita yang di Tiban itu kan. Iya, sampai saya memang dulu kayak gini juga. Sudah dengan rasanya saya kembalikan aja lah mereka ke gereja yang dulu gitu. Itu kan sempat saya kayak gitu. Saking saya gini, apa ya? Saking untuk mengikuti jalan, mungkin mereka ini nggak sanggup mengikut saya tuh kan. Karena pun saya gimana siapa yang saya ikuti? Tak ada pendeta lain lagi yang saya ikuti. Gitu. Praktis kan hampir tidak ada kan pendeta yang khotbah di sini. Baru terakhir kemarin itu kan. Saya terus kan. Lalu kita gantian. Di dulu. Sampai rasanya saudara, ya orang sudah bosan lah dengan saya. Gitu. Tapi saudara, di hadapan Tuhan, memang itu saya katakan. Ya, saya nggak tahu lagi gimana caranya. Jadi saudara,
Kalau melihat kita sekarang gitu ya. Kalau bisa sampai hari ini bisa seperti saya bilang, kami ketawa-ketawa gitu. Kalau bisa kayak gitu saudara, bukan kami buat-buat saudara. Iya, memang seperti itulah nyatanya. Dulu saudara, menjadi full timer itu satu kebanggaan saudara. Iya. Wah dulu saudara kalau bisa melayani, bukankah itu satu kehormatan yang luar biasa? Mana sembarang dulu jadi diaken saudara, mana? Wah bisa saudara. Seleksinya ketat sekali. Jadi singer, wah apalagi. Pemain musik, walaupun hebat main musik. Tapi kalau dilihat ada kayak apa ya, kayak mau tampil gitu, nggak bisa dijadwal. Kalaupun dijadwal itu ke cabang-cabang kecil, musik leader, apalagi pengkhotbah, nggak ada pengkhotbah hebat begitu. Apalagi full timer. Waduh. Tapi sudah begitu dipanggil, kalau kembali, kalau dia benar-benar panggil, kalau dia kembali tidak full time lagi, itu dipepet habis sudah. Saya ingat dulu ada rekan kita yang gembala di Nagoya dulu saudara. Ya. Wah semua bisnisnya hancur. Kembali lagi jadi gembala gitu ya, Kalimantan gitu. Dan begitu dengar anaknya itu saudara meninggal di kosan gitu ya, saya nggak tahu gimana hancur. Ya kan? Mungkin kita pikir kok tragis sekali, kok Tuhan tidak ini gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita ini kan ciptaan gitu. Bukankah dia tahu? Bukankah dia bebas menentukan nasib kita gitu? Jalan apa yang harus kita lewati? Bukankah dia bebas? Kenapa kita nggak bekerja sama dengan dia? Ya. Ketika misalnya dia bilang, kamu mesti bersuka cita ketika kita itu lagi sangat murung, sangat bingung dengan hidup kita. Sangat berat tekanan itu. Misalnya kalau dikatakan itu sampai takut. Gitu. Jadi sebelum mereka berangkat itu sekarang, ketika saya berapa kali ke situ ya, sampai pintu tertutup gitu saudara. Saya ingat kami dulu. Saya kerja di luar sama kayak Papa K gitu. Dia kerja di luar tapi dia was-was gimana ya nanti istriku menghadapi. Ya. Dia sampai cari-cari saudara di YouTube itu saudara. Gimana orang-orang yang menghadapi itu ya. Seperti yang mereka ceritakan itu. Iya. Yang sangat berat saudara pada waktu itu. Saya juga turut merasakan. Sampai saya harus buat ketawa. Gitu. Sampai nggak bisa mendengarkan firman Tuhan saudara. Iya memang badannya kayak gitu. Tapi saya yang sudah melewatinya kan nampaknya kan, kenapa kamu mesti takut? Ayo kita hadapi bersama-sama. Tapi ternyata nggak bisa memang sudah. Orang itu setiap orang harus mikul salibnya sendiri. Tapi saya sangat yakin sekali karena seperti istri saya katakan itu, kami sudah melewatinya dan
Ya orang tua kami juga melewatinya. Nyata kami melihat gitu. Anugerah yang saya peroleh dari mama saya, dari mertua saya gitu. Ketika tidak pernah menyalahkan saya dengan keputusan yang saya ambil. Gimana dong kamu full time? Gimana kamu ini? Gimana dihidupi anak-anakmu? Nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada menyalahkan saya. Nasihat mereka cuma gini. Yang penting kalian akur gitu. Ya, jangan bertengkar. Hati-hati ngomong anak saudara-saudara. Silakan. Cuma itu. Kalian sing akur. Gitu. Tanya. Jadi cukup saya dengan mengasihi istri saya dan anak-anak saya. Itu sudah cukup membuat orang tua kami bahagia. Ya. Dia nggak minta banyak dari saya, nggak ada dia minta. Bahkan dia dengan senang hati menolong kami. Ketika bapak saya telepon, mertua saya telepon, dia telepon sama Keisha. Kenapa tentu? Kamu nggak punya uang ya? Iya benar kami nggak punya uang. Nggak banyak. Tapi kenapa kok kayak kamu itu kok panggil-panggil Pak gitu? Berarti kan dia merasakan gitu. Tapi saudara, Tuhan itu sangat nyata. Untuk membuktikan saudara, Tuhan itu bersama dengan kita. Iya. Dia bisa buat kita kaya raya. Tapi dia nggak mau kehilangan kita. Karena ketika orang menjadi kaya, orang lupa Tuhan. Memang kenyataannya begitu. Ingatlah kamu kaya kata Tuhan. Siapa bilang kamu miskin? Bahkan aku memberkati orang pada waktu tidur. Ya. Saya nggak perlu kesana kemari mendoakan orang supaya saya diberkati orang. Nggak perlu banting tulang, saudara. Cukup duduk, bersandar. Saya baca firman Tuhan. Saya dengarkan dia. Waktu hati saya tenang. Entah dari mana berkat itu bisa datang. Iya. Saudara, siapa yang bisa menerima Tuhan yang kayak gini? Bukankah kalau kita itu terus dengan gagasan kita?
Bukankah itu kita menolak Tuhan? Pokoknya aku harus kerja. Bayangkan saudara, ketika kita menjadi kuli dunia ini, kita bersemangat bekerja untuk mendapatkan uang sampai kita melupakan Tuhan. Ya, coba saudara perhatikan gimana sebetulnya perasaan Tuhan itu. Apakah Tuhan merancangkan kita seperti itu? Tidak, saudara. Kita itu dirancangkan oleh Tuhan untuk berkuasa atas alam semesta ini. Tapi lihat bagaimana serakahnya manusia yang satu dengan manusia yang lain. Lihat proyek-proyek tambang di bangsa kita, saudara. Mereka bisa ngomong, saudara. Oh, kita mesti ini. Lihat antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Bagaimana mereka berusaha berebut. Aduh, mereka sampai kuasai parlemen, kuasai pemerintahan. Supaya apa? Supaya segala bisnis mereka bisa dilindungi. Lalu orang-orang yang tinggal di situ itu harus diusir dari tanahnya sendiri. Coba lihat. Mereka mungkin sudah puluhan tahun tinggal di sana sebelum ada kemajuan ini. Tapi karena proyek strategi nasional. Tapi benarkah itu proyek strategi nasional? Oh, nanti itu menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja apa? Saudara, bekerja samalah dengan Tuhan supaya engkau diselamatkan dari dunia ini. Ya. Itu saja nasihat yang bisa saya sampaikan sebagai sesama, saudara. Jangan keraskan hati. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau dikatakan tadi malam, saudara, Dia menghendaki semua orang untuk bisa dipakai dia. Dia menghendaki semua orang untuk disempurnakan. Semua orang. Setiap apa yang keluar dari mulut Tuhan. Saya sudah katakan sama saudara. Ketika saya mengatakan hidup saya bukan saya lagi. Tapi Kristus yang hidup. Mungkin tujuan saya bicara itu adalah ketika saya memang bergantung dengan itu. Saya gak punya apa-apa lagi. Tapi memang terbukti saudara. Ketika saya mengandalkan firman itu. Saya melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Wah, kalau saudara mungkin rekam dulu bagaimana saya bicara dengan yang jenderal di Jakarta itu, saudara. Iya, saudara. Ide saya luar biasa. Dikit pun tidak gentar. Saya itu pakai pakaian yang sangat sederhana. Celana jeans saya yang biru itu, saudara. Iya, pakai itulah saya, saudara. Kantornya itu. Tapi tahukah saudara? Dia menghormati saya seperti pendeta besar. Ya, dia kunci kamar kantornya itu. Kami bertiga saja di sini. Dia tinggalkan mejanya penuh dengan itu.
Semua handphonenya ada berapa dimatikan. Ya. Setiap kali pergi kemana-mana, benar-benar seperti mereka sambut Tuhan. Tapi saudara, ketika kita memasuki firman ini, coba lihat saudara. Ketika Tuhan mulai menampakkan dirinya melalui manusia yang saudara anggap ini, ya teman saudara yang biasa, kita bercanda bersama-sama. Tapi lihat penghakiman yang datang itu. Siapa yang akan bisa bertahan? Karena dia seperti api yang menghanguskan, api yang membakar gitu. Siapa yang bisa tahan? Kalau saudara bisa bertahan sampai dengan hari ini, tentu karena pilihan Tuhan. Percayalah. Sudah lihat 4. Baik, gitu kan. Dilanjutkan bisa panjang gitu nanti. Haleluya. Sampai ketemu besok pagi, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya yang terus menuntun dan membimbing kami. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.